Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli yang pernah mengakui bahwa tahlilan bid'ah mungkar, bid'ah makruhah yang menghentikan akan mendapat pahala. Namun karena takut dimusuhi masyarakat, hal ini tetap dilakukan. Ini disampaikan oleh beliau ketika berdebat dengan Ustadz Firanda dan Ustadz Zainal Abidin. Setelah ini ternyata Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli bukan menyadari kesalahannya, akan tetapi bertambah-tambah perlawanannya, penentangannya, pendiskreditannya terhadap yang dia sebut Salafi Wahabi. Pada unggahan video kali ini akan berbicara tentang pendiri Wahabi, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Bagaimana pendiri Wahabi ini seorang takfiri tulen, pendiri aliran Khawarij, ya, suka mengkafirkan. Bahkan dia mengkafirkan dirinya sendiri sebelum memimpin Wahabi dan mengkafirkan guru-gurunya. Dalam kitab ini juz 10 halaman 51, pendiri Wahabi ini mengatakan, wa ana ukhbirukum an nafsi wallahi alladzi la ilaha illahu laqad talabtul ilma wa i'taqada man 'arafani anna li ma'rifah wa anna dhalikal waqt la a'rifu ma'na la ilaha illallah wa la a'rifu dinal islam qabla hadzal khair alladhi manallahu bihi wa kadzalika masyayikhi ma minhum rajulun 'arafa dhalik faman za'ama min ulama'il 'arid annahu 'arafa ma'na la ilaha illallah aw 'arafa ma'na al-islam qabla hadzal waqt aw za'ama min masyayikhi anna ahadan 'arafa dhalik faqad kadhiba waftara wa labbas 'alan nas wa madaha nafsahu bima laysa fihi. Pernyataan pendeta atau pendiri Salafi Wahabi Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi tersebut mengandung beberapa kesimpulan fatal sebagai berikut. Apa saja? Pertama, sebelum menyebarkan ajaran Salafi Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahhab mengaku belum mengetahui makna la ilaha illallah dan belum mengerti agama Islam. Pernyataan ini secara tidak langsung menganggap bahwa dirinya termasuk orang kafir. Kedua, kata dia, tidak seorang pun dari ulama Riyadh dan guru-gurunya yang mengetahui makna la ilaha illallah dan mengetahui agama Islam. Pernyataan ini berarti mengkafirkan semua guru-gurunya dan semua ulama yang ada. Ajaran Salafi Wahabi yang didakwahkannya, yang diusungnya, menurut pengakuannya tidak ia pelajari dari guru-gurunya, akan tetapi ia terima dari Allah sebagai karunia. Apabila ia, pendeta Wahabi ini, memperoleh ajaran tersebut dari wahyu, berarti secara tidak langsung ia memposisikan dirinya sebagai nabi. Apabila ia menerimanya bukan dari wahyu, maka kemungkinan ia menerimanya dari setan. Pasti dari setan sebenarnya. Dan mungkin saja ia peroleh dari pikirannya sendiri yang diajari setan. Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, sobat-sobat, jelas sudah keliru ya kalau tidak mau dikatakan salah menyimpulkan
belum mengenal makna la ilaha illallah dan belum mengetahui Islam sebagai pernyataan dirinya kafir. Artinya dirinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Perlu digarisbawahi, yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab makna la ilaha illallah, bukan hanya la ilaha illallah. Ya, siapapun tahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Semua tahu. Tetapi makna dari la ilaha illallah itu sendiri, apakah semuanya sudah tahu? Ya, hakikat dari la ilaha illallah itu sendiri, apakah semua sudah memahami? Mari kita buktikan. Apakah semua sudah memahami makna la ilaha illallah? Ya, artinya ya la ilaha illallah ini kan kalimat tauhid. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Harus kita serahkan kepada Allah. Artinya segala sesuatu meminta juga hanya kepada Allah. Karena mengabulkan permintaan itu adalah kuasa Allah. Kalau ada yang berdoa atau meminta kepada selain Allah, ini berarti belum memahami makna la ilaha illallah. Nah, inilah yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengenai makna la ilaha illallah yang sebelumnya tidak diketahui oleh beliau. Setelah dia belajar ke berbagai tempat, mengembara ke berbagai kota dan daerah, akhirnya dia memperoleh karunia. Karunia ini diartikan oleh Kiai Haji Idrus Ramli adalah wahyu. Ya, tentu saja bukan wahyu. Dan inilah yang dinamakan hidayah. Petunjuk dari Allah karena kita sungguh-sungguh mencari jalan ke arahnya. Mencari jalan menuju Allah. Mencari jalan kepada kebenaran Islam yang sebenar-benarnya. Maka beliau diberi petunjuk, diberi hidayah, ya, mengetahui makna la ilaha illallah, kalimat tauhid yang sebenarnya, dan juga mengetahui Islam. Nah, mengenai mengetahui Islam, ya tentu saja, ya, ini bukan Islam, ya, mengenai rukun Islam atau rukun iman, ya bukan hanya sebatas itu. Akan tetapi yang dimaksud beliau adalah makna Islam yang sebenarnya. Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah. Beliau melihat ternyata, ya, sebelum dia memperoleh karunia, memperoleh hidayah, pengamalan-pengamalan keislaman orang-orang ketika itu jauh sekali dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Beliau melihat orang meminta di kuburan, berdoa di kuburan. Jadi sobat-sobat, kesimpulan Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, ya, keliru, tidak tepat kalau tidak mau dikatakan salah, atau ini sengaja dilakukan untuk, ya,
biasalah dalil cocok logi. Ya, artinya selama ini kan mereka melabeli Salafi, Wahabi, takfiri. Nah, ini buktinya menurut beliau. Nah, dan selalu ya mereka menyamakan Wahabi itu dengan Khawarij. Sebenarnya ya yang takfiri itu adalah Khawarij. Tetapi karena dakwah Salafi Wahabi bertentangan dengan pemahaman TBC mereka, maka mereka mencari cara bagaimana mendiskreditkan Salafi Wahabi. Ya. Maka mereka menyamakan atau menyamarkan antara Wahabi dan Khawarij. Padahal ini dua hal yang sangat berbeda. Tetapi itulah, kalau orang sudah dengki, maka apapun halal mereka lakukan untuk mendiskreditkan siapapun, kelompok manapun, golongan manapun yang mereka jadikan sasaran kedengkian mereka. Ini sobat-sobat yang dilakukan oleh Kiai Muhammad Idrus Ramli dan pengikut-pengikutnya. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.